Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi ke video selanjutnya. Alhamdulillah pemirsa sekalian masih bisa menyaksikan video kelanjutan daripada materi dari mata kuliah yang diampu oleh Pak Zuheldi, yang mana pada pembahasan kali ini atau pada video kali ini saya ingin membahas terhadap makalah dari makalah dari Iqbal Maulana, yaitu dari kelompok 2 yang berjudulkan atau yang bertemakan Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, yang mana yang telah dapat saya tangkap setelah saya membaca dan saya dalami dari isi makalah yang dibuat oleh saudara Iqbal, yang mana yang pertama gambaran umum karya dan konteks lahirnya Al-Jawahir. Al-Jawahir adalah sebuah tafsir modern ilmi, tafsir saintifik yang ditulis oleh Tantowi Jauhari, seorang mufassir Mesir yang hidup antara 1287 sampai 1826 Masehi. Karya ini disusun selama puluhan tahun sebagai hasil kuliah, bahan pengajaran, dan tulisan yang kemudian dihimpun menjadi tafsir lengkap. Yang pertama dicetak oleh Mustafa Al-Bab Al-Halabi sekitar 1930 Masehi. Naskah lengkap tafsir ini terdiri dari 13 jilid atau 26 juz, tersusun menurut urutan mushaf dan memadukan penjelasan tekstual dengan kajian ilmiah tentang alam semesta dan fenomena kauniyah. Makalah menempatkan lahirnya Al-Jawahir dalam tradisi pembaruan tajdid yang dipengaruhi oleh Muhammad Abduh Tantowi sebagai peserta gerakan pembaruan, melihat kebutuhan menaunkan ayat-ayat kauniyah yang membicarakan alam dengan pengetahuan sains modern sehingga Al-Quran tampil relevan bagi zaman modern. Dua, yaitu dari hal yang dapat saya simpulkan dari isi makalah Muhammad Iqbal, yaitu biografi singkat penulis, yaitu Tantowi Jauhari. Tantowi Jauhari lahir dari latar keluarga sederhana, belajar di Al-Azhar dan kemudian melanjut ke Dar al-Ulum. Ia dikenal tekun menulis, sepanjang hidupnya menghasilkan puluhan karya di berbagai bidang, dari tafsir hingga filsafat, ilmu alam, dan kebahasaan. Kecintaan pada alam atau keajaiban kosmos dan rasa ingin menjelaskan ayat-ayat kauniyah menjadi motif utama penulisan Al-Jawahir. Ia juga aktif sebagai pendidik atau mengajar hingga di Dar al-Ulum dan menulis tafsir sebagai bahan pengajaran yang berkembang menjadi kitab bermultijilid. 3. Tujuan dan alasan penulisan. Tantowi menulis tafsir ini dengan berbagai motivasi utama, yaitu yang pertama yang dapat saya tangkap yaitu menunjukkan bahwa bahwasanya Al-Quran mengandung ayat-ayat yang menyentuh fenomena alam dan mengisyaratkan tanda-tanda atau ayat yang relevan dengan ilmu pengetahuan modern. Kedua, mengisi kekosongan tafsir yang menurutnya terlalu fokus pada aspek fikih atau sekedar makna lafzi tanpa menyingkap rahasia-rahasia kauniyah yang terkandung dalam teks. Kemudian menyusun bahan pengajaran bagi murid-muridnya sehingga tafsir menjadi media pendidikan yang komprehensif atau menghubungkan agama dan ilmu. Kemudian struktur dan isi kitab. Ini merupakan deskripsi umum. Karya tersusun 13 jilid yang membahas seluruh surat dalam urutan mushaf 26 juz. Setiap jilid biasanya memuat satu yang pertama yaitu ayat pembuka khusus di setiap jilid. Misalnya seperti Quran surah An-Nahl ayat 89 pada jilid pertama. Yang kedua yaitu outline, penafsiran per surat atau maksud dan fasl. Kemudian penafsiran lafzi singkat dan kemudian pembahasan luas yang mengaitkan ayat dengan ilmu-ilmu alam. Yang keempat, sisipan gambar atau statistik dan contoh empiris. Pada jilid akhir ada lampiran gambar. Kemudian metode penafsiran, yaitu ciri khas manhaj. Manhaj al-Jawahir
Al-Jawahir dapat diringkas sebagai berikut. 1. Tafsir tahlili atau analitis yang menjelaskan ayat demi ayat secara rinci. Kemudian tafsir bil ra'yi atau ijtihad, yaitu penafsiran menggunakan penalaran, analogi, dan pengetahuan kontemporer, terutama sains sebagai alat bantu penafsiran. Kemudian corak ilmi, scientific exegesis, itu menekankan korelasi antara ayat kauniyah dan temuan ilmiah. Kemudian memasukkan teori-teori alam, contoh fauna atau flora, fenomena geofisika dan sebagainya. Kemudian masuk kepada contoh penafsiran khas, yaitu sebagai pilihan. Makalah memberi contoh tajam pada penafsiran Tantawi terhadap Quran surah Al-Fatihah ayat 3, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Daripada pemaknaan klasik yang lebih menekankan ruang lingkup kasih sayang secara umum, yaitu Ar-Rahman kepada semua, Ar-Rahim yaitu khusus kepada mukmin. Tantawi memaknai secara naturalistik. Ar-Rahman dihubungkan dengan kasih sayang Tuhan dalam skala besar, yaitu bumi, langit, kesehatan, sistem biologis besar. Kemudian Ar-Rahim diarahkan pada kasih sayang manifest dalam bentuk halus atau organ-organ kecil, struktur mikro, proteksi halus dalam makhluk hidup, misalnya seperti fitur fauna kecil. Ia memperkaya penafsiran dengan contoh konkret, misalnya sifat lengket jaring laba-laba, kemudian perilaku serangga, untuk menunjukkan kepedulian Tuhan pada tingkat mikro dan makro. Makalah mengutip beberapa ilustrasi biologis dan bahkan fenomena spesifik atau seperti jenis organisme bermusim dalam menjelaskan makna ayat. Kemudian dapat kita simpulkan daripada isi makalah bahwasanya keseluruhan makalah menyimpulkan bahwa Al-Jawahir adalah kontribusi signifikan terhadap corak tafsir modern, khususnya tafsir ilmi, yang layak dibaca sebagai upaya rekontekstualisasi wahyu dalam era sains. Namun, pembaca dan peneliti harus mengkritisi klaim-klaim ilmiah yang berlebihan dan selalu menyeimbangkan antara penafsiran kauniyah dan tujuan normatif Al-Quran. Makalah merekomendasikan agar mahasiswa dan pembaca mengkaji tafsir ini komparatif dengan tafsir klasik dan modern lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih seimbang mungkin. Sekian dari saya, mungkin ada hilap dan silap kata, mohon Bapak dosen untuk mengoreksi, dan itu demi kebaikan dan kemajuan saya sendiri. Mungkin sekian konten YouTube daripada makalah yang dibuat oleh Muhammad Iqbal Maulana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.